Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 10 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menggugah dan mengubahkan hidup kami agar menyembah satu-satunya Allah yang benar. Tolong kami ya Bapa, beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Gladys Torondek. Silakan Ibu Gladys. Terima kasih. Renungan hari ini 10 November 2020 berjudul Rencana Serangan Iblis dan Status Quo. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 12 ayat 17 yang berbunyi, "Maka marlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus." Melalui dua kesalahan besar, kekekalan jiwa dan kekudusan hari Minggu, iblis membuat orang-orang takluk di bawah penipuannya. Sementara yang pertama meletakkan dasar spiritisme, yang terakhir menciptakan ikatan simpati dengan Roma. Protestan Amerika Serikat akan menjadi yang terkemuka mengulurkan tangan melintasi jurang pemisah untuk menggenggam tangan spiritisme. Mereka akan menjangkau melintasi lubang yang tak terhingga dalamnya untuk berjabat tangan dengan penguasa Roma. Dan di bawah persekutuan tiga serangkai ini, negara ini akan mengikuti jejak Roma menginjak-injak hak-hak hati nurani. Sementara spiritisme semakin mirip meniru kekristenan yang sekedar nama saja pada zaman ini, ia memiliki kuasa yang lebih besar untuk menyesatkan. Iblis sendiri diubah menurut cara-cara modern. Ia akan tampak dengan tabiat seorang malaikat terang. Melalui agen-agen spiritisme, diadakanlah mujizat-mujizat. Orang sakit disembuhkan dan banyak keajaiban yang tidak bisa disangkal akan diadakan. Dan sementara roh-roh itu mengaku percaya kepada Alkitab dan menunjukkan penghormatan kepada institusi gereja, pekerjaan mereka akan diterima sebagai pernyataan kuasa ilahi. Garis perbedaan antara orang yang mengaku Kristen dan orang fasik sekarang sukar ditentukan. Anggota-anggota jemaat mengasihi apa yang dikasihi dunia ini dan siap sedia bergabung dengan mereka. Dan iblis berketetapan untuk mempersatukan mereka di dalam satu badan, dan dengan demikian memperkuat kepentingannya oleh memasukkan semua ke dalam barisan spiritisme. Para pengikut Paus yang menyombongkan mujizat sebagai suatu tanda tertentu dari gereja yang benar akan mudah tertipu oleh kuasa yang mengadakan keajaiban ini, dan Protestan yang sudah membuangkan perisai kebenaran juga akan tertipu. Para pengikut Paus, Protestan, dan para pencinta keduniawian akan sama-sama menerima bentuk kesalehan dan peribadatan tanpa kuasa. Dan mereka akan melihat di dalam persatuan ini gerakan besar bagi pertobatan dunia dan menyambut milenium yang sudah lama diharapkan itu. Melalui spiritisme, iblis tampak seperti pemberi berkat kepada umat manusia, menyembuhkan penyakit manusia itu dan mengaku
akan memberikan suatu sistem kepercayaan agama yang baru dan yang lebih tinggi. Tetapi pada waktu yang sama, ia bertindak sebagai perusak. Alfa dan Omega jilid 8, halaman 618 dan 619. Terima kasih atas penata layanan Ibu Gladys. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini sudah memberikan beberapa contoh serangan iblis kepada Allah dan hukumnya serta kepada umat Allah. Namun apakah rencana serangan iblis yang penting kita ketahui? Pulang ke rumah, halaman 334 paragraf 3 menyatakan, anggota-anggota jemaat mengasihi apa yang dikasihi dunia ini dan siap sedia bergabung dengan mereka. Dan iblis berketetapan untuk mempersatukan mereka di dalam satu badan, dan dengan demikian memperkuat kepentingannya untuk memasukkan semua ke dalam barisan spiritisme. Setan hendak menyatukan seluruh umat manusia di bawah satu tubuh. Ini rencana serangan iblis kepada Allah yang sedang dia persiapkan. Saat ini sudah banyak yang takluk di bawah penipuannya, khususnya tentang spiritisme dan kekudusan hari Minggu. Apalagi yang setan lakukan supaya menyatukan seluruh umat manusia di bawah kendalinya? Renungan hari ini dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 8 atau buku Kemenangan Akhir, bab 36. Mari kita lihat beberapa kutipan dari bab tersebut untuk melihat upaya setan menyatukan dunia ini. Kemenangan Akhir halaman 613 paragraf 1 menyatakan, banyak pendeta-pendeta yang mengajar orang-orangnya, dan banyak guru besar dan guru-guru mengajar mahasiswa-mahasiswa mereka bahwa hukum Allah telah diubah atau dihapuskan, dan mereka yang menganggap tuntutannya masih berlaku dan harus dituruti sebagaimana yang tertulis, dianggap sebagai orang yang layak mendapat ejekan dan hinaan. Mayoritas umat di dunia ini sudah menerima ajaran ini bahwa hukum Allah telah dirubah dan telah dihapuskan, atau istilah mereka dipalangkan. Upaya setan untuk menyatukan dunia ini kelihatannya semakin mudah. Apalagi yang dia lakukan? Kemenangan Akhir halaman 613 paragraf 2 melanjutkan, bagi banyak orang, suatu berhala falsafah dijadikan menggantikan tempat Tuhan, sementara Allah yang hidup sebagaimana ia dinyatakan dalam firman-Nya di dalam Kristus dan di dalam pekerjaan penciptaan hanya disembah sedikit orang. Bagi kita yang percaya tulisan Roh Nubuat, pekabaran ini seharusnya menggugah kita. Nyonya White menjelaskan bahwa hanya sedikit orang yang menyembah Allah yang hidup yang dinyatakan di dalam Kristus. Sebab setan tempatkan berhala falsafah untuk gantikan Allah yang hidup dan banyak orang yang sembah berhala falsafah tersebut. Nah, siapakah Jehovah atau Tuhan dalam huruf besar atau Allah yang hidup yang dinyatakan dalam Kristus? Perhatikan ya, dalam tulisan aslinya Nyonya White menyatakan the place of Jehovah. Sementara dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi menggantikan tempat Tuhan. Jadi Tuhan di sini adalah Jehovah itu. Nah, siapakah dia? Mari kita baca penjelasan Roh Nubuat. Membina Keluarga Sehat halaman 379 paragraf 2 yang berkata, sebagai oknum yang berpribadi, Allah telah menyatakan dirinya melalui putranya. Cahaya kemuliaan Allah, gambar wujud Allah, ialah Yesus. Sebagai juru selamat pribadi telah datang ke dunia ini. Sebagai juru selamat pribadi, ia telah naik ke atas. Sebagai juru selamat pribadi, ia membela perkara di pengadilan sorga. Di hadapan tahta Allah, demi kita, ia melayani seorang serupa dengan anak manusia. Allah menyatakan dirinya dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya Allah, yaitu Allah yang hidup ini adalah Allah Bapa. Kenapa Allah menyatakan dirinya melalui anaknya?
Masih dalam buku yang sama dan bab yang sama, Nyonya White melanjutkan. Membina Keluarga Sehat, halaman 380, paragraf 3. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian penjelasan Yesus. Tidak seorang pun mengenal anak kecuali Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya adalah karena hanya anak yang mengenal Bapa dan hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada yang lain. Hal ini Nyonya White kutip dari Yohanes 10 ayat 30 dan Matius 11 ayat 27. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Jika doktrin Trinitas Alkitabiah, mengapa tidak dicantumkan dalam ayat-ayat ini? Kenapa tidak ada ayat yang berkata Allah Roh dan Allah Bapa adalah satu? Mengapa tidak ada ayat yang menyatakan bahwa tidak seorang pun yang mengenal Allah Roh kecuali Bapa, dan tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain Allah Roh? Coba kita renungkan, kenapa ayat-ayat itu tidak ada? Jika Alkitab berkata tidak seorang pun yang mengenal Bapa selain anak, artinya hanya anak yang mengenal Bapanya. Tidak heran Allah Bapa menyatakan dirinya hanya di dalam anaknya. Nah, kalaupun kaum Trinitas memaksakan bahwa Allah Roh itu ada, tapi mohon maaf, dia tidak termasuk dalam yang mengenal Bapa. Hanya anaknya yang mengenal Bapanya. Hanya Yesus Kristus yang mengenal Allah Bapa. Tidak ada yang lain. Sudah mulai kelihatan mengapa sedikit yang menyembah Allah Bapa. Apakah Alkitab menyatakan yang sama? Sudah tentu sebab firman Allah yang tertinggi. Kita baca yang pertama Yeremia 10 ayat 10 yang berbunyi, "Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar, dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal. Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya." Kemudian 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10 menjelaskan siapa itu Allah yang benar dan Allah yang hidup. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Kemudian Yesus dalam doanya kepada Bapanya dalam Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Tuhan dalam huruf besar diterjemahkan dari kata Yahweh atau Jehovah, dan dia disebut Allah yang benar dan Allah yang hidup. Siapa dia? Paulus jelaskan bahwa Allah yang hidup dan yang benar itu punya anak bernama Yesus. Berarti dia adalah Allah Bapa. Dan memang Yesus sendiri akui dalam doanya, Yesus sebut Bapanya sebagai satu-satunya Allah yang benar. Kemudian bukti berikutnya, Mazmur 83 ayat 19 berkata, "Supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi." Nah, siapakah dia ini? Markus 5 ayat 7. "Dan dengan keras ia berteriak, 'Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku.'" Pemazmur menyatakan bahwa hanya satu yang bernama Tuhan atau Jehovah. Perhatikan dalam bahasa Inggris. Dan dia disebut juga yang maha tinggi. Dan yang maha tinggi ini punya anak bernama Yesus. Maka jelas Jehovah atau Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa. Perhatikan dikatakan Engkau sajalah, whose name alone, ya, Engkau saja, Engkau sendiri yang bernama Jehovah. Karenanya baik Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan bahwa Jehovah, yaitu Allah yang benar dan Allah yang hidup, adalah Allah Bapa. Dan Nyonya White menyatakan yang menyembah Allah Bapa ini sedikit.
mayoritas menyembah berhala falsafah yang ditempatkan menggantikan Allah Bapa. Renungkan saudaraku dalam Tuhan. Sebab hanya ada dua kelompok besar, yaitu yang menyembah Allah Bapa dan yang menyembah berhala falsafah. Artinya, semua penyembahan dan ajaran yang bukan menyembah Allah Bapa, maka itu sama dengan berhala falsafah. Perhatikan Nyonya White jelaskan, masih dalam buku yang sama, Kemenangan Akhir, bab 36. Kemenangan Akhir 613, paragraf 2, melanjutkan. Ilah banyak orang yang mengaku orang bijaksana, para ahli filsafat, penyair, politikus, wartawan, ilah para bangsawan, perguruan tinggi dan universitas, bahkan beberapa institusi teologia, sedikit lebih baik dari Baal, dewa matahari Fenisia. Ilah atau berhala yang disembah para ahli filsafat dan bahkan beberapa institusi teologia sedikit lebih baik dari Baal, dewa matahari Fenisia. Inilah salah satu bentuk berhala filsafat itu. Mereka bukan menyembah Allah Bapa, tetapi sesuatu yang sedikit lebih baik dari penyembahan matahari. Coba kita perhatikan penjelasan singkat berikut ini untuk lihat hubungannya dengan pernyataan sedikit lebih baik dari Baal, dewa matahari, yang dikutip dari New International Encyclopedia, volume 7, halaman 529. Terjemahannya berikut. 3. Menjadi angka kedewaan yang universal. Penyembahan matahari adalah salah satu bentuk agama yang paling primitif, dan manusia dahulu kala membedakannya antara terbit, tengah hari, dan terbenam. Contoh, orang Mesir membagi penyembahan matahari menjadi 3 dewa. Horus, matahari terbit, Ra, matahari tengah hari, dan Osiris, matahari terbenam. Penyembahan matahari mempunyai 3 bagian, terbit, tengah hari, dan terbenam. Tapi ketiganya adalah satu matahari. Inilah konsep dasar dari 3 di dalam satu atau kesatuan yang terdiri dari 3, yang kita kenal sekarang dengan doktrin Trinitas. Itu sebabnya lambang penyembahan matahari berikut ini menjadi simbol Trinitas dalam kekristenan. Istilahnya disebut triketra. Penggabungan ketiga bulatan dapat membentuk segitiga sama sisi dan sudutnya 60 derajat. Ada 3 sudut dan masing-masing 60 derajat. Perhatikan hasil penggabungan dari 3 lingkaran tersebut, khususnya yang bagian tengah. Persambungan titik-titik di tengah. Itu namanya triketra. Lihat yang warna kuning. Dan dalam dunia kekristenan, ini telah dijadikan simbol Trinitas. Silahkan lakukan penyelidikan tentang hal ini. Dan triketra ini berasal dari penyembahan dewa matahari. Jadi, kekristenan sudah mengambil simbol kekafiran, yaitu dari penyembahan dewa matahari, untuk menjadikan lambang Allah Trinitas mereka, yang mayoritas umat Kristen sudah sembah saat ini. Tidak heran Nyonya White sebut tadi hanya sedikit yang sembah Allah Bapa. Apakah simbol ini sudah masuk ke dalam gereja Advent yang sekarang ini? Sudah tentu, karena gereja Advent yang sekarang ini sudah menyembah Allah Trinitas yang sama. Karenanya simbolnya tentunya juga digunakan. Contoh, pada bulan November 2016 gereja Advent mengadakan simposium tentang Trinitas. Apa logonya? Triketra. Kemudian Andrews University membuat seminar yang disebut Project Trinity. Apa logonya? Triketra. Kenapa? Karena itu memang logo Trinitas yang sudah diakui dan diterima kekristenan secara universal. Saudaraku dalam Tuhan, semakin kuat upaya setan menyatukan dunia ini. Renungkan saudaraku dan pelajari. Inilah rencana serangan iblis dalam usahanya menyerang Allah Bapa dan anaknya serta umatnya yang setia. Tidak heran renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 334 paragraf 3 yang berkata,
Garis perbedaan antara orang yang mengaku Kristen dan orang fasik sekarang sukar ditentukan. Anggota-anggota jemaat mengasihi apa yang dikasihi dunia ini dan siap sedia bergabung dengan mereka. Karena semakin tidak jelas perbedaannya, maka tidak sulit bagi setan untuk menyatukan dunia ini di bawah ajaran penipuannya, berhala-berhala falsafah. Dan nantinya, yang setia kepada Allah Bapa hanya sedikit dan mayoritas terjerumus kepada penipuan setan. Maka mereka yang sedikit ini dianggap biang masalah. Apa yang Ahab lakukan kepada Elia akan dilakukan kepada umat Allah yang sedikit ini dan yang menyembah Allah yang benar, Allah Bapa. Pelajaran ini akan bersambung besok dengan judul Iblis adalah Perusak. Karenanya, himbauan kami para pemirsa sekalian untuk membaca buku Kemenangan Akhir bab 36 agar melihat lebih jelas lagi upaya iblis menentang Allah dan umatnya yang setia. Dan sementara itu, renungkan saudaraku dalam Tuhan, siapa yang saudara sembah? Apakah saudara menyembah Allah Bapa yang dinyatakan di dalam anaknya Yesus Kristus, atau saudara menyembah berhala falsafah yang hanya lebih baik sedikit dari penyembahan dewa matahari? Isu akhir zaman ini adalah isu penyembahan, dan siapa yang kita sembah adalah penentuan kehidupan kekal atau kematian kekal. Kiranya pekabaran ini menjadi panggilan bagi kita semua untuk menyembah satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas amaran dan panggilan pagi hari ini, agar kami kembali menyembah satu-satunya Allah yang benar, karena banyak yang sudah menyembah berhala falsafah, ajaran penipuan setan. Tuhan tolong kami, curahkan roh anakmu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.